Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Sep, silakan pimpin doanya, Sep. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Saya sebelum memulai kita baca dulu ayat suci Al-Quran. Silakan Bunga. A'udzu billahi minasyaitonir Ini rajim. sudah siap belum belajarnya? Siap. Nampaknya Zaki belum siap nih, mejanya aja belum rapi. Rapi dulu Ki. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan dunia, tolong simpan dulu. Dunianya? Yang tidak hadir hari ini, hadir semua ya? Kita akan mempelajari materi baru, ya. Mengenai apa? Iya, mengenai laju. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang laju reaksi ini, kita sudah belajar di kelas 10 mengenai persamaan reaksi. Ya, kemudian di kelas 11 juga sudah belajar mengenai reaksi endoteren dan reaksi eksoten. Nah, untuk komponen persamaan reaksi itu sendiri, coba perhatikan gambar di depan, reaksi di depan ini, ya. A2 tambah 2B menghasilkan 2AB. Nah, coba perhatikan. Yang A2 tambah 2B itu kira-kira itu berperan sebagai apa? Coba kalian. Reaktan, Bu. Iya, reaktan, ya, atau istilahnya T-reaksi. Iya, benar. Jadi benar ya, yang A2 dan 2B itu adalah reaktan. Ya, dia yang akan bereaksi. Nah, sekarang yang 2AB itu kira-kira berperan sebagai apa? Coba Resi. Berperan sebagai produk. Iya, produk atau hasil? Iya, benar kata Resi. Yang 2AB itu adalah produk. Jadi suatu reaksi itu ada reaktan, ada produk. Tentu kalau dia merupakan reaksi kimia, tentu harus ada produk atau zat baru yang dihasilkan. Itu bisa disebut dia bereaksi. Nah, kita udah belajar juga reaksi endoteren dan reaksi eksoten. Ada yang memerlukan energi, ada yang melepaskan energi. Ada peran energi juga ya di sana ya. Iya. Oke, nanti kita dari persamaan reaksi ini, dari reaktan berubah dia menjadi produk. Tentu ada prosesnya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Prosesnya itu bagaimana? Nah, perhatikan gambar dulu. Oke. Ada dua buah peristiwa. Yang sebelah kiri kira-kira gambar apa? Coba Saki. Gambar rantai, Bu. Ya, rantai. Kemudian apa lagi? Coba Zeka. Rantai yang sudah berkarat. Rantai yang sudah berkarat. Jadi yang gambar sebelah kiri itu gambar rantai yang berkarat. Bagaimana dengan yang sebelah kanan? Coba Wit. Apa Wit yang sebelah kanan Wit? Ledakan, Bu. Ledakan ya. Ada lagi? Coba Audi. Bom, Bu. Bom meledak kata Audi. Ya, benar ya. Jadi yang gambar sebelah kanan itu adalah ledakan. Kita gabung aja pendapat Wit sama Audi. Ledakan bom. Ya? Nah, jadi ada dua peristiwa yang berbeda atau proses yang berbeda. Apa yang membedakannya di sana? Coba Bunga. Laju atau kecepatannya, Bu. Iya, proses lajunya atau cepatnya. Mana yang cepat kira-kira? Sebelah Ledakan. Mana yang lambat? Sebelah kiri. Sebelah Kiri. ya, besi berkarat. Nah, ternyata ada dua
ketentuan yang kita dapatkan dari dua gambar ini. Yang pertama adanya kecepatan atau laju ya, fisika belajar mengenai kecepatan ya. Iya. Kecepatan. Kemudian ada yang kedua ada yang baru capai hari ini ada dua. Yang pertama menjelaskan Konsep laju reaksi. Yang kedua Menjelaskan teori tumpukan pada reaksi kimia. Jadi ada dua topik atau pembahasan yang harus anak-anak ibu kuasai hari ini. Anak-anak ibu tahu nanti mana reaksi yang ada di dalam kehidupan ini yang tergolong cepat, Dan mana mana yang yang tergolong lambat. Kita adakan dulu pretest. Ya, silakan tadi udah ibu share ya ke grup WA-nya, coba cek WA-nya. Ada soal pretest di sana, coba kerjakan dulu soal pretestnya. Silakan sekarang duduk per kelompoknya masing-masing. Apa yang terjadi dari sebelum, setelah 2 detik, setelah 4 detik, setelah 6 detik? Siapa yang mau berpendapat? Oke, kita mulai dari sebelum bereaksi. Apa yang terjadi dengan sebelum bereaksi? Coba Resi. Bukan? Belum terjadinya satu reaksi gitu. Oh, belum terjadinya reaksi. Oke, terima itu pendapat Resi. Ada lagi pendapat yang lain kira-kira? Yang sebelum bereaksi itu? MG dan O2-nya belum jadi MGO. Oke, benar kata Uul. Mg dengan O2-nya belum membentuk. MGO. Apa buktinya belum? Masih terpisah. Iya, ini apa ini abu-abu nih? MG. Ini kodenya ya? Ya. Ini apa? O2. Wah, jadi Mg masih dengan O2-nya masih Terpisah. artinya belum terjadi. Reaksi. Kerjakan soal yang ada di KPD itu dulu. Ya. Lakukan penelusuran, cari informasinya, apa itu konsep laju reaksi. Buka bukunya. Ya, buka sumber yang udah dibuat, dicari di buku kalian. Oke, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD itu. Diskusikan dengan teman sekelompok.
reaktan per satuan waktu dan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita yang kedua, ya, mengenai konsep teori Tumbukan. Akan menampilkan hasil diskusi kami seperti kepada Bunga dipersilahkan. Jawabannya, tumbukan efektif adalah tumbukan antar molekul bereaksi yang menghasilkan produk dengan orientasi atau arah tumbukan yang tepat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Karin. Jelaskan apa perbedaan pada gambar A dengan gambar B. Pada gambar A terjadi tumbukan yang tidak efektif dikarenakan pada saat sebelum bertumbukan terdapat zat NO2Cl dengan Cl. Saat bertumbukan, Oke, untuk energi aktivasi kelompok mana yang mau konsep laju reaksi. Jadi menurut kelompok Arrhenius tadi apa itu konsep laju reaksi tadi? laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Ya, laju berkurangnya konsentrasi reakan atau bertambahnya konsentrasi Produk per satuan waktu. Ya, jadi laju reaksi itu siapa yang berkurang? Reaktan. Produk Bertambah per satuan waktu. ya, karena kita akan mengerti waktu perubahannya terjadi. Terjadi. Makanya laju itu ada yang cepat, Ada yang lambat. apa itu tumbukan efektif? Jika arah atau orientasinya tepat dan energinya yang cukup. Iya, arahnya ada dua, orientasi atau arah dan juga Energi. Kita berbicara energi. Kelompok 3 sudah menunjukkan mengenai energi. Apa itu yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi minimumnya dimiliki partikel untuk dapat menghasilkan tumbukan efektif dan terbentuknya produk atau terjadi reaksi. Iya, energi minimum. Apa maksudnya itu? Iya, energi minim batas, ya, supaya dia bisa terjadi reaksi. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Konsep laju reaksi adalah laju berkurangnya reaktan per satuan waktu dan bertambahnya produk per satuan waktu. Gimana? Tumbukan efektif terjadi apabila arah atau orientasinya tepat dan energi yang cukup. Dan mencapai energi aktivasinya. Apa itu energi aktivasi? Energi batas minimum yang dapat ketika bereaksi. Iya, jadi Ibu mau lakukan kembali post test. Ya, silakan siapkan lagi HP-nya. Sedikit refleksi untuk kita bersama, ya, mengenai apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi penilaian Ibu mengenai kelompok yang tampil hari ini kita beri A+ ya, ketiga kelompoknya tampil. Ada jurnal atau beberapa pertanyaan ya mengenai refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan dijawab. Ya, boleh sekarang jawabnya atau nanti ketika sudah dimengerti. Untuk minggu depan kita melanjutkan pertemuan yang kedua. Itu mengenai
Siap, gerak. Bersembur, mulai.